Yes, gue seneng banget Itu bias tuh. Yes. Karena gue nggak tahu mau pembukaannya kayak apa, Kang. Yes, gue seneng banget deh. Ini pertama kali konten kita tanpa sponsor. Oke. Emang bukan karena apa-apa, emang sponsor putus kontrak. Iya bagus, gue dengar tadi. Bagus, lu punya integritas. Punya dong, ya kan. Kalau emang udah nggak cocok, ya nggak bisa. Iya, daripada menghambat kreativitas ya. Itu maksud gue, Kang. Tapi thank you loh, Kang. Akhirnya kita ngobrol. Iya, sama-sama. Biasa gue di konten kelas Smart itu kan. Akhirnya bisa ngobrol sama lo. Iya, Gue senang sih. sama-sama. Gue ngerasa lu orang paling kritis. Wow. Mas gue, lu tuh jujur banget dari dulu. Karena gue udah pernah ngomong di konten lo kalau gue pernah baca tweet lo. Iya. Ih, vokalis Keliminsan ganggu deh. Terus ternyata bukan gue doang, Desta juga kena gitu loh. Iya. Jadi lu sangat kritis terhadap musik ya? Iya, gue suka komentar aja. Maksudnya disebut kritis juga ya mungkin karena dulu kan wartawan ya memang kerjaannya begitu kan, Yes. mengkritisi. Mengkritisi musik-musik yang Iya. tidak masuk di taste lo. Bukan tidak masuk di tes. Apa? Jadi ya kan tugas wartawan misalnya ada album baru. Nih misalnya gua kerja nih, waktu Oke. gua jadi wartawan ya. Oke, di Rolling Stones. Iya. Yes. Dikirimin album baru. Kan gua diminta menilai. Oke. Ya kan gua nilai ya, dengan ya maksudnya dengan segala macam background, referensi, selera gua. Jadi ya udah gua komentar yang gua rasakan. Nah, yang lu Penilaian gua. yang lu rasakan terhadap Killing Me Inside pada saat itu. Ya kan gua pernah nonton live di Rolling Stone. Oh iya, gua pernah nonton. Bukannya keren ya? Iya buat lu kali. buat gua keren. Gua tuh ngerasa keren banget di waktu itu. Ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Tapi pas lu nonton pertama kali, first impression lu, Ya maksudnya gue bisa mengerti kenapa anak muda suka lah. oke, kenapa? Kalau di pandangan lu saat lu waktu wartawan? Ya kan memang lagi zamannya begitu. Oke. Tapi secara kualitas, Ya menurut gua kan ada band yang sejenis. Ya ada yang lebih bagus lah. oh ada ya? Ada ya? Berarti kita kurang rapih kali ya? Iya, ya kan kalau kita nilainya panggung dilihat rapi atau enggaknya. Oke. Kalau kita nilai album kita dengerin oh ini album bagus atau tidak. Oke. Tapi ya maksud gua ya bagus atau jelek itu kan relatif. Relatif. Jadi sebetulnya ketika gua bilang jelek lu tidak usah peduli. Ya Harus enggak, lu kan wartawan senior, jadi Iya, gue peduli dong. Iya, tapi Kenapa jelek? Emang jelek? iya. Enggak, lu kan maksud gua seiring bertambahnya usia lu bisa menilai sendiri kan. Jelek sih ya. Iya kan maksudnya gua nggak perlu nanya ke gua. Sekarang lu kan udah berjalan berapa puluh tahun sejak kejadian itu, maksudnya sejak era lu itu. Yes. Kan lu bisa menilai sendiri. Iya apa? Jelek. Kekurangannya apa, ya kan? Banyak ya. Ya maksud gua gitu. Kadang orang tuh tidak sadar ketika di saat itu, tapi ketika lewat orang baru sadar oh iya. Oh iya. Si Kamga cerita sama gua. Kamga itu Kamga Tangga. Muhammad Kamga ya dulu Tangga. Album pertama Tangga waktu gua di Trax. Yes. Gua nilai terus gua pokoknya kalau di Trax itu dulu ada selalu penutupnya sekilas seperti apa misalnya kesimpulannya nih. Jadi kayak sekilas seperti titik 2 tangga yang menuju ke bawah. Si Kamga tahun 2000. Dia kan suaranya bagus. Ya kan suara bagus. Tapi kan secara keseluruhan kan kadang penyanyi yang bagus ada di karya yang jelek juga tidak menjadikan dia bagus kadang-kadang. Bisa jadi seperti itu. Nih, si Kamga waktu gua bikin show tahun 2017 itu gua bikin show stand up namanya dibilang enaknya memang enak, gua ngajakin Kamga sebagai opener gua. Stand up. Kamga bisa stand up. Dia mengakuin tuh pada saat itu. Gua waktu tahun 2005 baca reviewnya Soleh marah. Wah, kok sedih gitu kok. Kok gua dibilang gini. Ini semua marah sama terus si Kamga bilang, tapi 12 tahun kemudian gue menyadari yang dibilang si Soleh itu benar. Dia bilang 12 tahun kemudian. iya, dia bilang di panggung itu. Di panggung itu? Iya, setelah gue ajakin
dia jadi opener dia bilang, "Oh, dulu gua sebel gitu sama nih orang ini ngomongnya kok begini, terus kayak menjatuhkan, kan itu album pertama gua punya harapan tinggi, tahu-tahu dikatain gitu, gua sedih banget, entar sedih, sebel, marah." Sekarang kata si kamu enggak, gua menyadari ternyata si Soleh bener juga omongannya. Oh, berarti semua orang mengakui. Desta mengakui nggak akhirnya? Kan lu juga sebel tuh. Ya kemarin kan dia bilang emang jelek sih. Emang jelek ya? Kata Desta kemarin waktu di Vindes kan dia bilang, iya sih. Oh, mengakui semua ya? Ya kan, ya maksudnya orang butuh waktu kadang untuk mengakui kalau dia jelek. Iya, kekurangannya. Iya. Iya, soalnya gue pernah baca tuh, gue main di acara Inbox, tiba-tiba kayak manajemen gue ngomong, nih ada namanya nih Soleh Solihun nih, dia tuh manajer lo itu nih apa bla, dia tuh wartawan. Pas gue baca, ih kok gue sih, karena katanya suara gue tuh mengganggu apa seperti pecahan piring. Gue kayak anjing nih orang. Coba dirim. Apalagi dulu lu masih muda. Oh iya, masih kurus kering. Vokal kan juga cempreng-cempreng kan. Sekarang kan lu bertambah baik kan, kualitas kan. Ya nggak baik juga, lumayan aja lah ya. Oke, tapi waktu lu jadi wartawan di Rolling Stones, iya, menurut lu deh, gue pengen kasih 3 deh menurut lu kayak, Nat, ini band keren deh, Indonesia. Oke, kalau era gue ya. Kalau era lu? Era gue tuh kan 2008 sampai 2011. 11, oke. Oke. Dulu yang gue anggap keren itu band baru aja kali ya. Ya, band baru. Si waktu itu yang baru keluar tuh, era-era itu siapa ya yang waktu itu baru keluar? Ada band namanya Experience Brothers, sekarang bubar. Itu keren banget. Duo, gitaris dan drummer, abang ade. Dia bawain blues ala Jimi Hendrix. Itu keren. Tapi bubar. Oke. Sekarang si gitarisnya jadi aktif di visual gitulah, apa sih? Visual panggung itu bagus menurut Itu bagus banget. Tapi tidak berkembang karirnya, nggak tahu kan, band bagus juga kalau manajemen atau kemauannya kurang ya. Iya kan, bukan cuma musik yang dibutuhkan kan, manajemen, strategi segala macam. Yes. Kalau di zaman sekarang, Kang, kan lu berarti merasakan di zaman dulu. Iya. Nah, kalau di zaman sekarang menurut lu masih oke nggak industri musik kita? Tambah oke nggak? Oh, justru menurut gua tambah oke dibanding dulu. Iya, dari sisi ini loh, dari sisi apresiasi penontonnya atau pendengar. Oh gila, sekarang mah lu musik kayak Pamungkas banyak yang suka loh. Pamungkas oke nggak menurut? Oke. Tapi kan itu kasarnya itu bisa dibilang berat. Berat banget. Berat kan? Berat. Tapi banyak yang dengerin. Danila, jazz yang tidak easy listening. Bukan komersil. Tapi kok banyak yang dengerin ya. Stars and Rabbit. Lebih keren lagi. Jadi maksud gua, era sekarang tuh anak-anak mudanya lebih apresiatif kalau kata gua, lebih pinter kayaknya ya. Jadi dibanding kalau zaman dulu kan, misalnya kita band-band indie tuh yang denger sedikit ya. Dikit. Orang kan taunya zaman dulu tuh yang band-band pop kayak Raja apa segala macam, Wali atau apa yang terkenal dan panggung-panggung gede. Karena ada di TV ya. Iya, yang populer dan didengerin banyak orang ya. Betul. Sekarang mah musik-musik susah malah banyak viewers di Spotify banyak. Iya, menurut gua mungkin anak sekarang karena ya anak-anak mudanya kan internet udah bagus zaman sekarang ya. Jadi dia bisa tahu musik-musik itu kayak gimana, referensinya lebih kaya. Kalau zaman dulu yang ngerti musik bagus segelintir orang doang, hipster doang. Hipster yang punya akses ke CD impor atau pergaulannya bagus, keren. Kalau sekarang lu asal punya kuota, akses lu luas sama bagusnya dengan orang-orang yang maksudnya kolektor atau apa kasarnya lah. Jadi lu langganan 50.000 sebulan di streaming, itu lu bisa punya akses informasi ke musik yang luas sekali. Kalau dulu enggak. Dulu tuh cuma orang-orang yang gaul atau ya hipster atau ya orang yang punya duit bisa beli CD impor. Kalau cuma nonton TV ya nontonnya Killing Me Inside. Iya dong. Atau yang keren TV Gaskin gitu. Karena kurang banyak wawasan. Maksudnya itu kan ya? Bukan ya, maksud gua ini. Jadi ketika ada musik-musik yang di luar kebiasaan yang di TV, mereka nggak ngerti. Kalau zaman dulu ya. Iya, sekarang ya contohnya itulah. Pamungkas gede banget tuh, gila. Itu sulit ya, sebenarnya kan itu bukan lagu komersil ya. Bukan. Ardito
Ardito. Iya, Ardito. Bener-bener. Bukan musik-musik yang ringan-ringan, mudah dicerna yang orang gampang dengerin. Iya. Hehe tadi gimana? Hehe. Itu bener-bener gue setuju sih. Maksud gue, dan sekarang band-band yang bisa dibilang indie, yes, honor manggungnya gede-gede. Bener sih, gue setuju. Event-event banyak, konser-konser yang nonton selalu banyak anak muda. Meskipun nggak selalu level-level stadion atau lapangan bola ya, tapi itu kan level Atta Halilintar. Ya kan dia gede loh. Udah gede loh. Iya, maksud gua band-band indie bisa nembus angka hampir 100 juta satu band, itu kan bagus. Berarti ada perubahan selera musik karena digitalisasi. Iya, jadi akses informasi lebih bagus. Oh, wawasannya luas. Iya, jadi orang biasa ketika... Bener kata lu ya, 50.000 lu bisa dengerin banyak. Kalau misalnya zaman dulu nih dikasih band-band yang musiknya enggak jelas, ini musik apa sih? Enaknya di mana? Susah. Kalau sekarang begitu, karena udah biasa dengerin segala macam musik, begitu dengerin yang aneh dikit, gua ngerti di sini. Kan kadang kita menilai sesuatu tuh, bisa menerima sesuatu karena kita udah paham atau familiar. Betul. Referensi kita udah cukup. Jadi ketika dengerin musik tertentu, gua ngerti maksudnya. Oh, ini bagus. Oh, gua ngerti poinnya orang nih gitu ya. Gua ngerti. Oh, ini gua ngerti bagusnya di mana nih, karena gua udah pernah denger yang musik-musik yang serupa misalnya. Berarti zaman sekarang lebih better dong. Oh iya. Dibanding zaman lu menjadi wartawan. Loh iya, maksudnya itu dari sisi pendengar ya. Pendengar ya. Iya, maksud gua lebih. Meskipun di TV masih sama aja, yang apa sih? Di TV nggak jauh beda. Apa yang nggak jauh beda maksud lo? Masih ini band-band yang ditampilkan atau musik-musik yang difasilitasi oleh TV atau radio itu kan relatif sama aja. Yang gede-gede, yang mainstream. Tapi kalau kita lihat dari sisi digital atau layanan streaming itu kan udah justru yang berkuasa yang indie ya. Lebih bagus dibandingkan zaman dulu. Tapi kenapa pada akhirnya lu mutusin buat keluar menjadi wartawan di Rolling Stone? Kan gue dipecat di Rolling Stone. Gue kan nggak tahu. Kan gue dipecat. Kenapa? Karena siaran, gue ketahuan siaran, nggak boleh side job. Oh gitu. Gue ketahuan siaran setiap hari, jadi gue dipecat. Oh gitu. Kenapa lu harus siaran? Kan lu udah punya firm. Iya kan, tetap aja lu butuh sampingan lagi lah lu. Oh gitu. Iya. Berarti kan. Gue tuh nggak pernah tahu masa remaja lu, Kang. Yang gua tonton film lu mau jadi apa? Iya, udah kuliah. Tapi gua nggak tahu deh, waktu lu SMP, SMA, lu tuh ngapain sih? Lu secinta itu sama musik? Apa lu mau mencoba ngeband tapi gagal? Gua waktu SMP pernah nyoba belajar gitar. Oke. Tapi kan persoalannya belajar gitar harus di stem ya. Kalau kita mau genjreng merdu ya. Nah, gua nggak bisa nyetem. Lu nggak bisa nyetem. Persoalan pertama itu, ketika gua belajar gitar, zaman dulu tuh ada tuh buku-buku chord gitu. Ada buku chord. Belajar gitar, kok fals mulu ya. Kan gua nggak yakin apakah gua benar atau enggak belajarnya. Itu persoalan kedua. Terus, pertama, persoalan kedua, kalau mau sama kunci C, G, D masih enak. Begitu nyampe F, udah ujung tuh susah tuh ya. Itu yang bikin gua malas belajar gitar. Anjir, susah banget sih. Udah mau gitar gua panas. Begitu digonjreng F, anjing kok nggak enak bunyinya. Udah gitu susah, apalagi kalau nanti misalnya dari sini yang stylean begini harus ke sini. Udah gua berhenti main belajar. Lu nyerah. Iya, gua orangnya mudah menyerah. Lu mudah menyerah? Gua mudah menyerah. Sampai SMA pun begitu? Iya, udahlah, biarin lah. Nanti ketemu bakatnya mungkin. Pada akhirnya ketemunya kapan, Kang? Kuliah baru ketemu gua bakat ngomong. Di film itu? Iya, kayak gitu. Kalau di film kan nggak terlalu digambarin. Kalau aslinya kan gua baru ketemu, ternyata gua bisa ngomong di depan umum gara-gara gua jadi komentator bola. Lu jadi komentator bola di kampus. Di kampus. Gua bisa public speaking nih. Tanpa malu-malu ya. Iya. Pede gitu ya. Udah, akhirnya ketemulah gua bakat itu. Kayaknya gua bagus. Iya, bakat gua tuh public speaking kayaknya ya udah. Kok bisa sampai jadi wartawan musik dan sampai mau kritisi musik segitunya? Kan gua kuliahnya jurnalistik. Oh, lu kuliah jurnalistik? Iya, di Vkom itu, dan gue suka musik. Lu aneh juga ya, lu suka musik tapi jadi komentator bola. Iya kan, itu gara-gara teman gue bikin acara bola, pertandingan bola, terus kok garing gini ya, udah gue minjem toa deh, gue komentarin biar seru. Biar seru aja, biar seru. Akhirnya keterusan 3 tahun gue jadi komentator bola. Setiap ada kompetisi bola plastik, gue jadi komentator bola. Serius lu? Iya, 3 tahun berturut-turut sampai akhirnya gue
itu tiba-tiba gue dari komentator bola jadi koordinator supporter kampus gue tanding lawan kampus lain. Terus oh, lu yang ngoceh tuh? Iya, ayo menang, gol. Enggak, gue mengomando teman-teman supaya support kampus gua Vkom Unpad. Sambil gua ceng-cengin kampus lain, supporter lain. Kan mereka mau ngecengin balik susah. Gua bawa toa. Suara gua lebih kenceng. Yang lain enggak ada bawa toa? Enggak ada. Lu doang. Gua doang. Jadi ketika gua cengin mereka susah, anjir, teriak juga capek. Kalau gua kan teriak enak, kenceng suara. Ketika gua cengin kampus lain mereka nggak bisa ngebales. Oh gitu awalnya. Awalnya dari situ. Awalnya gitu. Ya kalau jurnalistik kan karena gue kuliah jurnalistik. Terus gue suka musik, ya udahlah gue jadi wartawan musik aja lah. Oke. Dan pekerjaan pertama lo apa kan yang menghasilkan duit? Ya itu wartawan. Wartawan. Nah, iya, tahun 2002 gua pernah kerja jadi wartawan. Wartawan ekonomi. Duitnya lumayan di Bandung waktu masih kuliah, tapi gua nggak bahagia. Kenapa? Karena ekonomi gua nggak suka. Oh, lu nggak suka ekonomi? Makanya gua suka musik, ya udah gua bertekad gua jadi wartawan musik aja lah pas lulus. Langsung masuk Rolling Stone. Trax dulu. Oh, Trax dulu. Trax, habis Trax gua Playboy, habis Playboy gua Rolling Stone terakhir. Oh, seperti Playboy Indonesia itu. Iya. Apa yang terjadi di Playboy Indonesia? Jadi lemparin FPI. Seluruh rakyat Indonesia tahu kok apa yang terjadi. Saya tahu. Oh gitu. Oh, Anda sempat di situ? Iyalah, dari awal sampai bubar. Oh, dan bubar akhirnya. Bubar. Dari situ baru ke Rolling Stone. Iya. Oke. Berarti perjalanan lu kan banyak banget deh. Lumayan. Kalau gue tanya sama lu sekarang, Kang, lu tuh apa berarti dong? Ya kalau yang nanya gue jawabnya stand up komedian aja. Biar nggak capek jelasin. Ya. Itu dari kapan suka stand up? Gue pernah nonton stand up lu sih. Gue nggak suka ya? Gue pernah nonton stand up lu di Rolling Stone deh, kalau nggak salah itu juga anjing sih. Gue bukan penggemar stand up. Oke, tapi gue seneng ngomong dan ngoceh. Bercanda. Kan di Rolling Stone gue nge-MC sendiri, orang suka ketawa. Gue seneng menikmati kalau gue ngomong sendiri ketawa. Gue ngomong sendiri orang ketawa tuh gue seneng. Oh, lu seneng. Tapi gue nggak tahu apakah itu stand up atau enggak. Sampai akhirnya ada yang ngajakin gue stand up. Ya udah. Siapa yang pertama tuh ini si dulu di Radio Global pernah dengar nggak lo? Ada inget nggak? Ada si Wisnu Mangkitu Milioner, Tony Brandas, sama ada produsernya namanya Zaki, punya acara gitu di Radio Global Jakarta. Nah mereka ada event off air. Satu kali si Zaki ini, si produsernya ngajakin ke gue, stand up yuk di event gue off airnya. Kayaknya lu bisa stand up deh, kata si Zaki. Akhirnya gue coba karena kan dibayar. Gopay. Berapa? Gopay lumayan gue buat beli CD 2. Ya udah gue stand up lah di situ 2010. Akhirnya gue stand up pertama kali 2010. Ada temen gue namanya Faisal Rizal yang suka bawa handycam kemana-mana dulu. The Brandas tuh dia tuh dokumenter yang dokumentasiin The Brandas dari awal karir itu si Faisal. Dia bawa handycam. Gue bilang, Sal, gue mau nyoba stand up, rekamin gue dong. Tolong taruh di YouTube. Terserah mau di YouTube mana, pokoknya dia kayaknya punya YouTube, ya udah. Gua cuma pengen ada nama gua di YouTube. Oh, pengen ada Soleh Solihun. Kan kalau lihat di YouTube, wah, gua pengen ada video gua di situ. Mumpung gua lagi manggung, Sal tolong dong, gua pengen ada video di YouTube. Itu pertama kali tuh ya? Iya, 2010. 2011 Metro TV mau bikin acara. Itu gua tonton tuh. Nah, mereka tahu gua pernah stand up, dan waktu komunitas stand up muncul, mereka lihat ini ada yang pernah stand up nih, si Soleh. Diajakin lah gua ke komunitas dan ke TV, Metro TV. Jadilah gua stand up komedian. Gua bukan yang nggak ngikutin stand up, gue cuma tahu Seinfeld doang. Itu pun Seinfeld di sitkomnya, di ujungnya kan suka ada stand up tuh. Habis sitkom, begitu sebelum kredit roll, suka ada Seinfeld stand up. Gue cuma tahu stand up tuh kayak gitu, ngelawak sendiri seperti Seinfeld. Tapi sampai sekarang masih nggak, Kang, lu menggeluti stand up? Oh masih, kalau off air masih. Oh masih? Iya kan, kerjaan yang menghasilkannya dari situ, off air. Oh, dari situ. Lumayan ya, Kang? Lumayan. 15 menit, lumayan. Kerja 15 menit, lumayan ya? Lumayan. Oh, itu durasi 15 menit ya? Gua biasanya 15 menit, paling lama 20 menit. Kalau ditawarin 1 jam? Gua selalu nolak, karena tidak kondusif kalau 1 jam. Kenapa? Kan kerjaan gua tuh selalu gini, misalnya kerjaan sebagian besar komika ya. Kantor ada acara apa, rapat atau apa. Nanti ada hiburan di tengah-tengah stand up. Kalau 1 jam mereka keburu bosen. Plus biasanya juga cuma selingan dari awarding apa ada stand up-nya, atau rapat raker apa ada stand up-nya. Kalau 1 jam
belum siap mereka. Mereka datang ke situ buat kegiatan lain. Bukan utamanya stand up. Bukan utama stand up show gitu ya. Iya, kalau utamanya stand up gue bisa 1 jam. Tapi kan orang harus siap dulu bahwa ini kalau ini kan lagi kerja, kadang-kadang lagi kerja butuh refreshing aja. Oh, jadi cuma 15 menit dan bayaran lumayan. Lumayan. Enak juga, apa gue ganti kerjaan ya? Ya enak lah. Nih Kang, tapi yang pengen gue tanya soal dunia stand up ya. Kalau gue nonton stand up luar ya, kan seolah-olah tidak ada keterbatasan ya. Iya. Let's say, gue ngatain keluarga lu Kang, gue ngatain presiden, gue ngatain ini, gue ketawa gitu loh. Di sini kok kayak lama-lama gue ngerasa ya, orang roasting, orang ngatain, dikit-dikit tersinggung, kena pasal UITE. Sebenarnya tuh, lu punya masalah nggak saat lu stand up? Jadi nggak lucu-lucu banget, ya karena keterbatasan itu. Loh iya. Iya ya? Iya, jadi sekarang kan lebih hati-hati. Kalau dulu kan problemnya orang ketika stand up, yang dipikirkan itu lucu atau enggak, atau smart atau enggak. Betul. Sekarang setelah lucu atau enggak, menyinggung atau enggak. Dulu tuh, dulu tuh cuma dibilang, kalau dulu tuh persoalannya, anjir kok gitu, enggak ini enggak lucu. Problemnya cuma gitu, lucu atau enggak, atau lucu atau tidak gitu ya. Sekarang mah ya gue dibilang nggak lucu nggak apa-apa, asal jangan ada yang wah ini penista. Itu loh Kang maksud gue. Ya iya, maksudnya ya mungkin kondisi sosial sosial politik sekarang ya udah berubah kan. ITE terus orang juga kayaknya lebih gampang tersinggung, terus gampang digoreng atau apa. Ya pada akhirnya gue rasa sebagian besar stand up komedian di Indonesia juga milih-milih di mana momen mereka bisa bebas, di mana momen mereka terbatas. Ya kalau direkam semua kayaknya udah sadar. Kalau ada kamera itu nggak boleh terlalu bebas. Kalau internal misalnya acara komunitas atau show-nya sendiri itu bisa bebas. Berarti di sini tuh ada keterbatasan itu ya. Sebenarnya kalau lo mau lepas lo hancurin semua kan bisa lucu banget. Bisa. Makanya orang-orang kan banyaknya ya itu acara-acara sendiri aja, acara off-air sendiri yang terbatas ya. Off-air sendiri komunitas atau ya dia bikin show baru bebas. Berarti gue tuh nyebut lo apa sih sekarang, stand up comedian? Iya. Ya, boleh lah. Apa sih kalau lu tuh lu lebih seneng? Mat, gue tuh ini nih. Apa sih lu? Iya, gue mah disebutnya apa ya? Terus apa sih? Kritikus musik udah, wartawan musik udah, stand up comedian udah. Apalagi sih Kang? Oh iya gue lupa, film udah. Lu ngedirect bareng Monty Tiwa. Iya. Apalagi? Ya paling gampang kan kalau entertainer. Mungkin ya. Tapi kalau stand up comedian kan enak karena bisa kemana-mana. Stand up comedian kan bisa ngedirect, bisa nulis, bisa tampil, bisa juga mewawancara. Kan itu profesi yang bisa kemana-mana, stand up comedian itu. Lu ngelawak sendiri, keren. Lu nulis bisa, ngedirect bisa, wawancara orang bisa. Jadi menurut gua dari stand up, dari profesi stand up comedian lu bisa kemana-mana. Oke. Tapi KTP gua wartawan. Oh, KTP wartawan. Oh gitu. Pekerjaan wartawan. Iya. Oke. Tapi gue tuh nonton film lu Kang. Keren. Terima kasih. Gue tuh nggak nyangka aja sih. Lu yang ngedirect, terus nulis, lu yang nulis dan cerita tentang lu. Iya. Gue juga pengen kayak gitu nih. Gue kaget ya. Hah, ini tentang dia ya? Ya lu tinggal cari produser yang percaya sama lu aja. Oh gitu. Iya. Lu awal mulai kayak gimana? Coba. Disamperin sama si Om Monty. Apa bukan? PH-nya? Jadi itu kan PH-nya kerja sama Star Vision dengan Millenia Pictures. Satu kali si produser dari Millenia Pictures ada namanya Mas Gangsar Sukrisno. Ketemu gua di Gold's Gym Citos. Lu ngapain lu nge-gym kan? Olahraga gua. Lu sehat. Agak kurang cocok ya. Ya makanya kan tidak berhasil berarti olahraga. Oke. Terus kan si Mas Kris itu bilang sama gua, kita pengen bikin film, pengen minta lu bikin film karena mereka tahu gua kan pernah wartawan Rolling Stone, gua pernah ngeliput soal pembuatan film Laskar Pelangi. Si Mizan itu waktu itu Bentang kan produser itu film Laskar Pelangi. Gua 2 kali ke Belitung nulis soal Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi dan mereka suka dengan tulisan gua nih, bos-bos itu yang lu yang nulis? Bukan gue yang nulis. Gua nulis pembuatan filmnya. Gua diundang buat liputan. Gua diundang liputan waktu syuting Laskar Pelangi sama Sang Pemimpi di Belitung. Nah, mereka suka, menurut mereka tulisan gua bagus dan menurut mereka gua bisa nih
bikin film. Selain kan yang udah sukses ada Radit, ada Ernest waktu itu kan. Nah menurut mereka ini Soleh Solihun juga bisa nih kita kasih kesempatan. Nah, si Mas Kris tanya, boleh ya? Mau nggak? Terus gue pikir ya udah boleh lah, tapi ceritanya harus tentang gue ya. Malah lebih enak dong lu nulis gampang. Sinopsis, dikirim ke mereka. Mereka tanya apa si Millennia Pictures itu konsultasi ke Papa Arwes, Star Vision. Ngemail ngasih sinopsis yang gue bikin. Papa Arwes terus bilang, ya kalau si Soleh mah gue udah minta dia dari 2012. Ya ayo. Oke. Papa Arwes tuh udah minta gue nulis dari 2012. Gara-gara gue main di filmnya Radit, catatan Cinta Brontosaurus. Tapi gue nggak mau. Gue males pusing lah, males ribet belajar. Makanya 2017 ketika si dari Millennia Pictures itu nawarin Papa Arwes konsultasi, ya udah bikin aja Mas Star Vision dia berdua. PH-nya join. Gua dari dulu nyuruh si Soleh bikin film gak mau. Ini akhirnya mau. Ya udahlah. Gua mau karena ini tentang gua ceritanya. Ya udah sederhana itu. Tapi itu kan it's like a dream come true gak sih? Kisah lu zaman lu kuliah di filmin. Itu ya dibilang dream come true kan gua nggak pernah mimpi begitu. Karena gua nggak yakin hidup gua menarik. Nah itu dia loh, sudah menurut lo tidak menarik tapi di filmin. Kan gue dulu pernah lagi nongkrong itu, hidup gue gini-gini aja. Kayaknya nggak menarik nih kalau dibikin film kehidupan gue ini. Tapi ternyata ada yang mau ini. Tapi keren banget lah Kang, lo yang nulis, lo yang ngedirect sama Monty. Itu tentang lo. Dibantu lah. Monty dan temen gue. Terus terakhir kita podcast lo bilang lo mau bikin film lagi, bocorin dikit ya. Iya, film tentang musik. Akhirnya. Ya itu juga ada yang nawarin. Itu kan passion lu juga dong. Iya, makanya gua mau karena ini produser mau bikin film tentang musik, tentang penyanyi. Terus dia nanya ke gua, mau nggak lu ngedirect film ini? Gua kalau tentang musik gua mau, dari dulu gua pengen bikin cerita tentang musik, tapi kan produser belum banyak yang menganggap cerita tentang musik itu menarik. Nah ini ada produser yang takut nggak jualan gitu ya. Nah, ini ada produser yang suka, ya udah gua bilang ayo gua direct. Berarti abis lu bakal mendirect sebuah film musik. Iya, film bertema musik. Tapi bukan based on true story. Bukan. Bukan. Ini fiksi. Fiksi. Tentang apa sih kira-kira aja kisi-kisinya? Tentang penyanyi yang ingin bangkit lagi lah. Setelah sudah lama tidak muncul gitu ya. Seperti itulah kurang lebih. Keren banget. Apalagi Kang yang mau lu bikin di tahun ini yang akhirnya kesampaian juga. Lu bilang, "Nat, hidup gue tuh nggak menarik, tapi di film anjrit." Ya dong. Nah, gue tuh nggak bisa ngedirect, lu ditawarin lagi. Apalagi sih? Ya itu aja dulu. Gue nggak tahu. Gue nggak punya rencana jauh. Karena semuanya emang nggak lu rencanain nih, tiba-tiba datang aja gitu. Iya. Keren juga hidup lu ya. Ya lumayan lah. rezeki. Kang Soleh, thank you ya. Sama-sama. Udah nyiapin waktu buat gue, keren banget kisah lo. Terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak. Ini pamitnya gimana? Udah gitu doang. Nggak ada. Kalau bye aja. Bye. Kayak gitu aja. Ya. Thank you Kang. Penggemar lu namanya siapa? Nggak ada penggemar lah, nggak usah lah. Gitu aja udah. Ini kita mau udahan. Udah ya? Udah yuk. Dah.